Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah dari salah satu Nabi Allah, yaitu kisah Nabi Sulaiman yang menundukkan Ratu Balqis. Mari kita mulai kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan salah satu nabi yang memiliki keunggulan dan kelebihan dibanding nabi yang lain. Beberapa keunggulan dan kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah bisa berbicara dengan hewan, dapat memerintahkan jin, menaklukkan angin, kekayaan yang tidak ada tandingannya, serta cerdas dan bijaksana. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam, keturunan Nabi Ibrahim ke-13. Ketika Nabi Daud alaihissalam meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Sulaiman alaihissalam yang menjadi ahli waris dan tahta kerajaan Nabi Daud alaihissalam. Kerajaan Sulaiman sangat megah dan mewah pada zamannya. Nabi Sulaiman alaihissalam juga melanjutkan dakwah dari Nabi Daud alaihissalam untuk mengajak umat pada kebenaran Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam penduduknya makmur secara ekonomi, punya spiritual yang tinggi dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga negara atau kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah aku. Sungguh Engkau Allah yang Maha Pemberi." Quran Surat As-Sad ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa dan permohonan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu untuk berkomunikasi dengan seekor burung dan menaklukkannya. Burung itu adalah burung hudhud. Dikisahkan bahwa burung hudhud membawa kabar dari negeri Saba. Di sana, dia telah menemui seorang raja, di mana raja itu adalah seorang wanita. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka menyembah matahari. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada burung hudhud untuk membawakan surat kepada raja wanita itu. Raja wanita itu bernama Ratu Balqis. Sesampai di negeri Saba, burung hudhud selanjutnya melemparkan surat yang berupa amanat dari Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis. Dengan penuh kehati-hatian, Ratu Balqis memegang dan membuka surat penting ini. Surat itu dibaca dengan seksama. Ternyata isi surat itu adalah ajakan Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis dan seluruh rakyatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Dia berkata, Balqis, hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan berisi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Naml ayat 29-31. Setelah membaca surat itu dengan seksama, Ratu Balqis kemudian mengumpulkan para punggawa dan pembesar kerajaannya. Dia mengajak mereka untuk menemui Sulaiman. Namun, para punggawa banyak yang menolak ajakan Ratu Balqis itu. Mereka berkata,
Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga keberanian yang sangat kuat dalam perang, dan keputusan ada di tangan Anda. Singkat cerita, Ratu Balqis membuat keputusan untuk mengirim sebuah hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadiah ini adalah sebuah kepingan emas dan permata yang dibungkus dengan kain sutra. Pada utusan Ratu Balqis segera berangkat ke negeri Sulaiman. Mereka segera menuju istana Raja Sulaiman dan menyerahkan hadiah khusus untuk Raja Sulaiman. Raja Sulaiman tidak mau menerima hadiah tersebut. Utusan Ratu Balqis sangat takjub dan terkejut, bahkan terkesima dengan istana Nabi Sulaiman alaihissalam yang sangat indah dan mempesona. Mereka juga takjub dengan pasukan yang dimiliki Raja Sulaiman, di mana pasukan Raja Sulaiman bukan hanya terdiri dari prajurit yang gagah dan perkasa, tetapi di antara mereka ada bangsa hewan dan jin. Raja Sulaiman berkata kepada utusan Ratu Balqis, "Apakah pantas kalian menolong aku dengan harta, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengaruniakan kepadaku begitu banyak harta yang berlimpah daripada yang Allah berikan kepada negerimu? Namun kalian bangga dengan harta yang kalian bawa. Sekarang kembalilah ke negeri kalian. Sungguh kami akan mendatangi negeri kalian dengan bala tentara yang tidak akan dapat kalian lawan. Dan pasti kami akan mengusir kalian dari negeri itu dengan hina, dan kalian akan menjadi tawanan-tawanan kami yang hina." Selanjutnya orang-orang utusan Ratu Balqis segera pulang ke negerinya. Mereka kembali ke negeri Saba dengan hati kecil dan kecut. Mereka segera menghadap Ratu Balqis dan menyampaikan pesan Sulaiman bahwa dia menolak hadiah yang dikirimkan, dan dia akan mengirim bala pasukan yang sangat besar jika dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Balqis masih ragu dengan apa yang disampaikan utusannya itu. Dia ingin melihat sendiri kerajaan Sulaiman. Lalu ia mengajak para pembesar kerajaan untuk berangkat menuju istana Raja Sulaiman. Saat Ratu Balqis sudah mendekati kerajaan Sulaiman, Raja Sulaiman ingin menunjukkan betapa besar kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ratu Balqis. Lantas Raja Sulaiman ingat dengan singgasana Ratu Balqis di negeri Saba, yang sangat dibanggakan oleh Ratu Balqis dan dikagumi oleh seluruh rakyatnya. Sebuah singgasana yang sangat indah, menawan, ditaburi emas dan intan permata. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada para pembesarnya, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Sulaiman berkata, "Hai para pembesarku, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya, Ratu Balqis, kepadaku, sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Quran Surat An-Naml ayat 38. Dan yang menjawab pertama kali pertanyaan Sulaiman adalah jin Ifrit. Jin Ifrit adalah salah satu jin yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Sulaiman, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran yang berbunyi, jin Ifrit berkata, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat membawanya dan dapat dipercaya." Quran Surat An-Naml ayat 39. Tiba-tiba seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, dia berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Ketika Sulaiman melihat singgasana benar-benar di hadapannya, lantas dia berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku."
apakah aku bersyukur atau mengingkari atas nikmatnya ini? Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Quran Surat An-Naml ayat 40. Sementara itu, Ratu Balqis dan para pembesar kerajaannya telah sampai di negeri Sulaiman. Mereka sampai walau harus melewati perjalanan jauh yang melelahkan selama beberapa hari. Sulaiman menyambut mereka dengan gembira. Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml ayat 42. Sesungguhnya Ratu Balqis sudah tahu bahwa Sulaiman adalah seorang nabi. Sebelum Sulaiman memindahkan singgasananya dari negeri Saba ke negeri Sulaiman dalam waktu yang sangat cepat, Ratu Balqis sangat terkesima dan tercengang saat melihat singgasananya ada di sana. Awalnya ia merasa ragu, apakah benar itu singgasana yang ada di istananya? Ia berpikir, bagaimana mungkin singgasana itu bisa sampai sebelum dirinya datang? Dia kembali menjadi ragu. Beberapa bagian singgasananya tidak berubah sama sekali. Setelah Ratu Balqis bingung dan ragu, ia lalu menjawab, "Sepertinya benar." Lantas dia berkata, "Ini adalah singgasanaku. Bagaimana kamu memindahkan singgasanaku ke sini?" Lantas Sulaiman berkata, "Allah telah memberikan pengetahuan kepadaku dan aku adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ratu Balqis benar-benar yakin dan percaya bahwa itu adalah singgasana kerajaan Saba. Ratu Balqis merasa kecil dan tersipu malu. Ratu Balqis beriman kepada Allah sejak awal. Ratu Balqis sudah menaruh simpati kepada Nabi Sulaiman bahwa ia adalah seorang yang benar-benar nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena malu di hadapan para penggawanya, dia menahan diri untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dan Sulaiman sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Balqis mulai menyadari kesalahannya, di mana selama ini dia telah tersesat dengan menyembah matahari. Padahal matahari adalah sebuah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan untuk menerangi alam semesta ini. Selanjutnya Ratu Balqis menyatakan diri masuk Islam dan dia berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri. Aku berserah diri kepadamu bersama Sulaiman pada Allah, Tuhan seluruh alam semesta." Quran Surat An-Naml ayat 44. Demikianlah sepenggal kisah dari salah satu Nabi Allah yang mulia. Banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini, yaitu salah satunya adalah jangan pernah menyembah selain Allah, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa atas segala yang ada di alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat sebaik-baiknya yang memberi petunjuk dan pertolongan melalui segala perantaranya. Maka dari itu, kita tidak boleh menyombongkan diri dengan menduakannya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Mohon kritik dan sarannya ya, agar channel ini bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.